Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang Allah taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada sampai saat ini kita masih merasakan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang lebih utama, yang sangat utama, Allah masih berikan nikmat iman Islam kepada kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah menyelesaikan rangkaian daripada pembukaan rutinan yang diniatkan. Insya Allah kita akan mengadakan maulid keliling antar rumah. Kalau nggak sampai arba'in, takut waktunya, takut mungkin orang yang nggak cukup, paling tidak kita keliling bareng-bareng. Nanti siapa yang kena, jangan merasa minder, jangan merasa kita bagaimana. Kita hadirkan rumah kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkahnya buat rumah kita, buat tempat kita, buat kampung kita, insya Allah. Jadi ini dibuka di malam hari ini, besoknya tinggal kapan yang meminta, bebas malamnya ya. Kayak sanggupnya besok belum ada, besok lagi boleh. Besok kalau nggak salah jadwalnya di Ustadz Haikal di Kartini, nanti Ustadz hubungin, besok sekalian aja diniatin baca maulid, langsung masih sentuh duror ya. Jadi diniatin buat malam kedua, insya Allah di tempatnya majelisnya Ustadz Haikal Kartini, insya Allah. Sebelum ditutup ada sebuah kisah nyata di zamannya Al Habib Alwi bin Abbas Al Maliki, ayah daripada Al Muhaddis Al Alama Al Imam Al Habib Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al Maliki. Pada di zaman ayah beliau Al Habib Alwi Al Maliki, Syed Alwi Al Maliki, beliau pernah ada salah satu undangan maulid di negeri Afrika. Di negeri Afrika dia hadir, dapat acara tersebut, baca biasa, suasana nggak berbeda sebagaimana suasana pembacaan maulid ya. Cuma ada satu di antara yang hadir itu, ada satu yang agak antik. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki melihat salah satu orang ini dari mulai dia Nabi sallallahu Muhammad, baca fasal, baca qasidah, baca sampai marhaban, sampai duduk lagi, baca pasal lagi, doa. Itu orang satu enggak pernah mau duduk, berdiri aja. Dilihatin sama Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Selesai singkat ceritanya, acaranya udah selesai. Disuruh salah satu sahibul hajat panitia, tolong, bahasanya itu panggil orang yang tadi berdiri tuh. Aneh mau ngomong, ada maksudnya apa kok maulid dari awal sampai akhir dia berdiri, tapi begitu selesai maulid dia duduk. Dia duduk, dipanggil. Singkat cerita dia datang duduk samping. Aneh di antara yang hadir di sini, aneh dari satu ente. Aneh lihatin dari tadi, dari kejauhan, ente dari pertama baca maulid Nabi sallallahu Muhammad, baca fasal, qasidah, marhaban, selesai baca pasal lagi sampai ke doa, ente berdiri. Aneh pikir ente nggak bisa duduk, ternyata tiba-tiba duduk. Apa menjadi penyebab ente berdiri? Dia bilang, maaf ya Syed, maaf ya Habib, kalau gitu Aneh mau cerita, tapi ceritanya panjang. Silakan Pak. Dia bilang, Aneh ini dulu orang yang paling anti sama maulid. Sallu ala Muhammad. Anti sama maulid. Kalau ngeliat ada orang maulid, anti. Sampai suatu ketika ada orang adakan maulid, Aneh diundang. Saya datang, mana hati saya nolak. Begitu waktu marhaban, saya enggak bisa mau berdiri. Bahasanya kagak ada dalilnya. Apaan berdiri? Kenapa duduk aja sih? Selesai acara, Aneh mau pulang, nggak bisa berdiri, lemes, kayak orang stroke juga bukan, digotong aja sampai rumah. Besok paginya saya berobat ke rumah sakit, di dokter semua di diagnosa bersih,
nggak ada darah tinggi, nggak ada apa, ada macam-macam, normal rapi, nggak gula darah, rapi. Saya bingung, sakit apa ini? Selepas daripada hadir maulid, dan hati saya waktu itu berpaham, tidak percaya dengan acara maulid, bahkan hati saya apa sih? Lalu saya di situ nazar, ya Allah, apabila aku bisa Engkau kembalikan semula bisa berdiri, bisa berjalan, maka aku akan nazar di mana aku akan hadir di acara pembacaan maulid, maka aku akan berdiri dari awal sampai akhir. Itu sejarahnya. Oh iya, sallu ala Muhammad, udhkuru sholatu ala Nabi Muhammad. Artinya jangan dianggap sepi nih tadi. Bacaan fasal yang kita baca, bacaan qasidah yang kita baca, bacaan marhaba yang tadi kita berdiri, jangan anggap sepi. Hadirkan kita kalau dia hadir di tempat maulid. Urusan kita banyak, hajat kita banyak, ya permintaan kita banyak. Kalau kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu kita tanpa daripada wasilah kepada kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang cuman urusan pengen bisa berdiri gara-gara dia pernah mencemooh orang. Bagaimana kalau hajat kita banyak, selain daripada bisa berdiri, kita punya hajat yang masing-masing punya urusan. Ya, masing-masing antum di malam hari punya urusan hati, antum yang terlintas, ya, yang terlintas, yang tidak terlintas, yang diucapin, yang di hati, hajat kita banyak. Terutama hajat kita di dalam kita mengharap daripada keselamatan dunia dan akhirat. Yang mudah-mudahan dengan berkahnya pembacaan maulid ini apa menjadikan niat kita, hajat kita, ya Allah sampaikan berkat Nabi besar Muhammad SAW. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua dikisahkan oleh Al-Habib Musa Kazim bin Ja'far As-Segaf, murid daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ada seorang ibu, seorang wanita yang hidupnya beribadah kepada Allah, baca Al-Quran. Selesai baca Quran, dia tidak pernah lepas daripada selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sampainya dia selawat. Ya. Orang sederhana, enggak orang kaya, enggak orang biasa, orang desa lah. Selawat enggak pernah tinggal. Di mana ada acara-acara peringatan Maulid, ada acara dia datang. Singkat cerita dia meninggal dunia. Begitu meninggal, beberapa hari ke depan anaknya bermimpi melihat kondisi ibunya di alam barzah. Ditanya, wahai ibu, anaknya perempuan nih, bermimpi bertemu ibunya di alam barzah. Bagaimana ibu keadaan kamu sekarang selama engkau ini di alam barzah? Dia bilang, aku khawatir begitu aku masuk ke alam barzah, aku khawatir kalau aku bisa enggak menghadapi kedua malaikat untuk bertanya kepada aku. Aku tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai siang. Malaikat gak datang. Ditunggu lagi sampai sore, gak datang. Tetap aku khawatir nih, mau datang malaikat. Sampai besok hari kagak datang. Hari kedua, hari ketiga gak datang, hari kelima gak datang. Dia bingung. Tiba-tiba mau masuk hari ke-6, dia pegangan tuh tembok-tembok yang ada di dinding apa? Di dindingnya kuburan tuh ada dinding-dindingnya ya. Dia pegang pada runtuh. Pegang runtuh. Begitu runtuh itu terlihat seperti kaca. Ada ruangan tembus, yang mana ruangan tersebut taman daripada taman surga. Yang dia bayangkan ya mungkin taman surga. Di situ ada bidadari. Ditanya, wahai bidadari, apakah aku sudah di surga? Kata bidadari, iya, engkau sudah di surga. Kok kenapa malaikat tidak menanya kepadaku, tidak datang kepadaku di dalam chat dari mulai awal aku masuk kubur? Malaikat nggak bakal mau untuk datang kepadamu. Kenapa? Karena wahai ibu, kamu sepanjang hidup kamu selalu berselawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi macam-macam di alam barzah itu bentuknya kita.
ada yang langsung ditanya, ada yang langsung dijejek, ada yang langsung dipempiling, ada yang langsung dilemparin, ada yang langsung diangkat, ada yang langsung di maka kita tergantung daripada bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita. Mudah-mudahan kalau kita benar rasa nadam, menyesal atas kesalahan kita, terus kita ke depan kita berperilaku yang baik sebagaimana sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Banyakkan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, cinta mengikuti daripada anak Nabi Muhammad SAW, cinta atas apa? Jangan sampai ada kebusukan, kebencian di dalam hati kita kepada orang-orang saleh, kepada para aulia wa shalihin, dan kita banyak berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah dunia akhirat akan dipermudah, diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Berkat Nabi besar Muhammad SAW. Ini mak ini udah selesai sudah. Boleh enggak? Boleh, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah. Hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah. Bagaimana cara kalau Allah seperti kayak malaikat jangan tanya bagaimana. Hak prerogatif Allah. Mudah-mudahan dunia kita mendapatkan rahmatnya, akhirat kita diberikan rahmatnya, dijauhkan daripada fitnah dunia, terutama kita dijauhkan daripada fitnah kubur, fitnah barzah, dan kita dengan berkah kecintaan kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kita berselawat kepada Nabi, dengan kita membaca daripada kehidupan di dalam kitab Maulid ini, kehidupan bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad SAW, insyaallah kita akan mendapatkan kecintaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Jadi jangan dianggap sepi tempat, dianggap seremeh, insyaallah mudah-mudahan hajat kita diijabah, dikabul oleh Allah SWT. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Mohon maaf, nanti tinggal dikonfirmasiin aja kira-kira malam berikutnya tempat siapa, tapi kalau malam besok di tempat Ustaz Haikal sekalian pengajian. Untuk malam berikutnya silakan ngobrol. Jangan merasa aneh nggak begini enggak. Yuk kita bareng-bareng. Ada kopi ngopi bareng. Nggak ada kopi air putih kita duduk bareng. Demi apa? Demi Nabi besar Muhammad SAW. Bikin senyum Nabi besar Muhammad SAW. Bikin bahagia kita sebagai umatnya, banyak yang nyakit, banyak selalu nyakitin Nabi Muhammad. Selalu kita bikin kecewa Nabi Muhammad. Maka bikin kita bahagia. Keluarkan suara kita. Keluarkan daripada pandangan kita, hati kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan dengerin orang-orang yang nggak jelas. Wallahu a'lam.